Tendangan roket Marcelino Ferdinand membunuh PSIS di kandang Persebaya. Ini kata Sergio Alexander. Gol roket Marcelino Ferdinand pada menit ke-95 membawa Persebaya Surabaya memenangi laga kontra PSIS Semarang dengan skor tipis 1-0. Sebelumnya, sepakan mengarah milik Persebaya tak satupun mampu menjebol gawang PSIS Semarang. Pertandingan Persebaya versus PSIS Semarang dalam ajang Liga 1 2022-2023 pekan ke-6 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa 23 Agustus 2022 sore waktu Indonesia Barat. Bajul Ijo, julukan Persebaya, membuat 23 percobaan dengan 12 diantaranya mengarah ke gawang PSIS Semarang. Dari 12 sepakan yang dibuat, hanya tendangan roket Marcelino Ferdinand yang mampu menjebol gawang Laskar Mahesa Jenar. Pelatih PSIS Semarang Sergio Alexander mengakui bahwa strateginya tak berjalan baik saat timnya kalah 0-1 dari Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa 23 Agustus 2022. Sempat tampil kuat selama 90 menit, gawang PSIS Semarang harus kebobolan pada menit ke-90 melalui tendangan roket dari luar kotak penalti oleh wonderkid Marcelino Ferdinand. Seperti build up, possession dari bawah, itu belum berjalan. Persebaya memiliki banyak peluang dan membuahkan hasil di menit akhir, ungkap Sergio Alexander. Memang disadari game plan yang dicoba diterapkan tak berjalan dengan baik, tambahnya. Mengenai gol Marcelino Ferdinand, pelatih asal Brasil itu mengakui bahwa gol tersebut melalui proses cukup baik. Marcel berhasil menempatkan tendangan di posisi bola yang tidak bisa dijangkau. Pemain kami coba blok tetapi memang PSIS kecolongan. Bola itu lewat dan membunuh kami, ucap Sergio Alexander. Kekalahan atas Persebaya melengkapi catatan minor PSIS Semarang yang di 3 laga tandang selalu menelan kekalahan. 2 laga tandang sebelumnya kalah dengan skor identik 2-1 atas Arema FC dan Persib Bandung. Sebenarnya home dan away itu sudah disiapkan plan bagaimana kami bermain. Memang kami belum menang, tapi yang penting harus bekerja keras. Semoga away selanjutnya bisa menang, pungkasnya. Sementara winger PSIS Semarang, Octavianus Fernando berbesar hati mengakui bahwa timnya bermain kurang baik. Dari saya sendiri, tim kalah sedih pastinya, tetapi harus berjiwa besar selamat untuk Persebaya, ucapnya. Mantan pemain Persebaya itu mengaku ada rasa berbeda dari kekalahan ini karena ia mengalami di stadion yang selalu berkesan baginya yang ikut membesarkan namanya. Mungkin dari awal sampai akhir Persebaya tampil lebih baik, ucap Ovan. Mengenai gol yang dicetak oleh adik kandung sendiri, Ovan katanya mungkin ini adalah hari keberuntungan sang adik Marcelino Ferdinand. Gol Marcel, mungkin ini harinya dia dapat shooting on target di menit akhir, pungkasnya. Bonek tak mau muluk soal bajul ijo puasa kemenangan. Minta satu syarat di Instagram Persebaya. Bonek tampaknya tak muluk-muluk soal Persebaya Surabaya yang tampak lesu dan mulai puasa kemenangan di 3 pertandingan. Melalui kolom komentar Instagram Persebaya, Bonek hanya meminta satu syarat pada pemain agar klub kebanggaan mereka tidak degradasi pada musim ini. Satu-satunya kemenangan yang diraih Persebaya adalah saat melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo beberapa waktu lalu. Mengingat Persebaya Surabaya belum memenangkan game di 2 pertandingan terakhir dan pada 1 laga pembuka. Bonek kemudian mulai pasrah dengan permainan Persebaya yang dinilai banyak membuang-buang peluang. Mereka mulai bersuara di kolom komentar Instagram Persebaya, Sabtu 20 Agustus 2022. Sampai akhir musim, gak degradasi aja wis alhamdulillah Jul. Musim ini gak degradasi aja wis api.
Gak usah muluk-muluk, 3 besar. Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu untuk menyesali kekalahan lawan Borneo FC. Pasalnya, pasukan Aji Santoso bakal langsung menatap laga kandang melawan PSIS Semarang yang akan digelar pada Selasa 23 Agustus 2022 mendatang. Skuad Bajul Ijo langsung fokus mempersiapkan diri lawan PSIS Semarang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa 23 Agustus 2022. Persebaya Surabaya tidak mengenal lelah kendati tim Bajul Ijo baru tiba di Kota Pahlawan pada Sabtu 20 Agustus 2022 siang. Skuad Polesan Aji Santoso ini langsung menggelar latihan tim Sabtu 20 Agustus 2022 sore di lapangan ABC Kompleks Stadion GBT. Tim Persebaya baru tiba di Surabaya usai lakoni laga hadapi Borneo FC Jumat 19 Agustus 2022 kemarin di Stadion GD Samarinda, laga pekan kelima Liga 1 2022. Pertandingan ini bakal menjadi spesial melihat PSIS Semarang saat ini diperkuat oleh 3 ex pemain Persebaya musim lalu. 3 pemain tersebut adalah Taisei Marukawa, Ali Sasai, dan Octavianus Fernando. Kepindahan Taisei Marukawa yang sempat menggegerkan pun menjadi motivasi tersendiri buat bonek menantikan pertemuan ini sejak awal bergulirnya liga. Meski begitu, Persebaya saat ini sedang dalam performa buruk. Menderita 3 kali kekalahan, 1 kali menang dan 1 imbang membuat Bajul Ijo makin dekat ke zona merah. Sementara PSIS Semarang sendiri juga masih belum menemukan konsistensi musim ini. Di bawah asuhan Sergio Alexander, Laskar Mahesa Jenar berada di posisi ke-7 dengan torehan 7 poin. Diserbu bonek gara-gara tackle brutal ke bek Persebaya Koko Ari, Kai Hiroshi minta maaf. Gelandang bertahan Borneo FC, Kai Hiroshi menyampaikan permintaan maafnya usai melakukan tackle brutal ke bek Persebaya Surabaya, Koko Ari. Permintaan maaf itu terlihat dari Instagram story terbaru dari Kai Hiroshi di akun Instagramnya @jjmi_kei_. Pemain asal Jepang itu mengunggah foto dirinya bersama Koko Ari seusai pertandingan. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya usai melakukan aksi keras di atas lapangan yang mengakibatkan Koko Ari tak bisa melanjutkan pertandingan. "Maaf atas kesalahan saya," tulis Kai Hiroshi. Ex pemain Persela Lamongan itu juga menandai akun Instagram resmi Persebaya dan Koko Ari dalam permintaan maafnya. Sebelumnya, Kai Hiroshi harus menghadapi serbuan bonek setelah aksinya melakukan tackle brutal ke Koko Ari Araya. Dari pantauan surya.co.id, foto unggahan terbarunya telah dibanjiri sebanyak 9.800 komentar. Pemain berusia 26 tahun itu pun terlihat membatasi komentarnya saat ini. Tackle brutal Kai Hiroshi ke Koko Ari terjadi pada menit ke-15. Kedua pemain terlibat perebutan bola di sisi lapangan. Kai Hiroshi nampak menerjang tulang kering Koko Ari dengan keras. Sekejap, Koko Ari langsung mengerang kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Koko digantikan oleh Altabalah yang meneruskan sisa laga, sementara Kai Hiroshi mendapatkan kartu kuning sebagai imbalan. Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyindir aksi yang dilakukan oleh Kai Hiroshi. "Saya tidak mau komentari pertandingan karena di dalam sepak bola bisa kalah dan bisa menang. Yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengambil keputusan terutama Kai Hiroshi. Mungkin kakinya si Koko dia patah. Dia tidak bisa berjalan, hari ini mau di ronsen. Kenapa wasit tidak bisa melindungi pemain? Itu yang sangat saya sesalkan," kata Aji Santoso seusai laga. Aji menilai melihat kerasnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kai Hiroshi seharusnya bukan kartu kuning lagi, tapi kartu merah secara langsung.
Itu pelanggarannya sangat keras dan disengaja. Itu yang saya sangat sesalkan, tegas Aji Santoso. Aji berpendapat seharusnya wasit lebih bisa melindungi karena dalam sepak bola bukan hanya soal kalah dan menang. Sepak bola tidak hanya soal kalah menang, tetapi juga sportivitas dan etik di lapangan, kata pelatih berlisensi AFC Pro itu. Ia cukup menyayangkan karena pelanggaran brutal ini dilakukan oleh pemain asing. Seharusnya dia pemain asing memberi contoh yang baik pada pemain lokal. Dia tidak berpikir bagaimana kalau cedera menimpa dia sendiri. Kasihan masa depannya, kasihan keluarganya dan saudara-saudaranya. Cederanya kena di kaki yang sama ketika cedera sebelumnya. Mudah-mudahan saja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas, dia keluar mau di bis pun ditandu karena tidak bisa jalan, ungkapnya.